strategi apa yang diterapkan oleh Ultra Voucher untuk menjaga pertumbuhan bisnis di tengah mungkin perubahan perilaku konsumen pasca pandemi? Kemudian di samping itu juga kita pada saat ini menghadapi tantangan yaitu daya beli masyarakat yang tengah melemah, Pak. Betul. Yang paling pertama kita selalu ngelihat tuh balik lagi back to the problem ya. Kita harus melihat problem yang dibutuhkan masyarakat itu apa sih. Pada saat ini kita tahu ekonomi lagi melemah, tapi kita tahu kebutuhan manusia itu tidak pernah putus. Dan bisa dibilang bagi Indonesia dan masyarakat di Indonesia ini lifestyle itu udah jadi hal yang sesuatu yang biasa. Nah, tapi kita tahu dengan adanya ekonomi ini bukannya kita berhenti secara lifestyle, tapi kita harus berpikir gimana caranya supaya lebih smart living. Kalau anak Gen Z itu bilangnya living frugal gitu. Yeah. Nah, jadi gimana caranya dia bisa tetap nongkrong, dia tetap bisa makan, beli baju, tapi lebih efisien. Nah, inilah sebenarnya kenapa kita salah satu yang untuk survive bagi Ultra Voucher di tengah pandemi dan after pandemi, kita selalu mengeluarkan kerjasama dengan merchant dan brand-brand baru. Sehingga user semakin banyak, semakin happy, bukan cuma makanan, fashion, sekarang pun beauty and clinic juga ada. Yang misalnya nih, ibu-ibu atau mbak misalnya yang mau ke salon kecantikan, kita ada voucher RH, ada voucher ZEP. Jadi sebenarnya semuanya pun bisa kita voucherkan. Dan semakin bertambahnya brand, dan yang terpenting kolaborasi ya, jadi kita juga nggak bisa sendiri. Makanya bisa dibilang sekarang ini pun kita inovasinya bukan cuma di aplikasi Ultra Voucher. Bapak Ibu semua bisa membeli voucher kita di mobile banking BCA. Jadi misalnya ada kita semua misalnya nasabah BCA, ada aplikasi BCA My BCA. Jadi kalau kita masuk ke My BCA, pilih lifestyle, di situ ada voucher, Ultra Voucher. Jadi nggak perlu download Ultra Voucher. Kita ada di Living Mandiri Suka, ada di Telkomsel app, ya cukup banyak ya. Mayoritas mobile banking di Indonesia pakai kita lah. Nah, jadi kalau dibilang how to survive, ya pertama sudah pasti ya kita nggak boleh nyerah. Kita keluarin inovasi, ya kan, dan juga kita kolaborasi. Ya kalau bisa sih kita semua ikut asosiasi seperti Kadin, HIPMI. Jadi bisnis kita juga bisa saling support antar anggota dan memberikan value lebih besar buat masyarakat. Oke, baik. Kalau dilihat dari perilaku konsumen begitu pasca pandemi, apakah ada perubahan karakter atau perilaku dari para masyarakat begitu, Pak? Mungkin tadi kan Anda menyebutkan pada saat ini ada produk terbaru bahwa voucher juga bisa dibeli untuk mendapatkan produk kecantikan. Karena kan kalau kita bicara berkaitan dengan voucher ini kebanyakan biasanya kalau nggak makanan atau nggak pakaian gitu ya. Atau mungkin misalnya masyarakat semakin berminat terhadap produk-produk atau voucher yang berkaitan dengan sektor kesehatan kah? Apakah ada perubahan perilaku itu, Pak, pasca pandemi? Betul. Jadi memang ada ya, karena ya kita di satu sisi kita tahu pandemi COVID ini sangat menantang bagi seluruh dunia dan Indonesia. Tapi bagi kami praktisi digital, perusahaan digital ini sebuah blessing juga, karena orang jadi di-force untuk melihat berbagai macam alternatif digital yang ada. Kita udah waktu pandemi kan kita work from home gitu ya, school from home, dan kita berkreasi untuk mencari apa yang bisa membuat kita bisa lebih hemat lagi ke depannya. Makanya puji Tuhannya 2021 kita pada saat pandemi bahkan revenue-nya naik, kita pun berhasil IPO gitu ya. Jadi sebenarnya jumlah tantangan waktu pandemi itu memang benar, tapi kita juga bisa memanfaatkan ini menjadi sebuah peluang. Dan ketika tadi bicaranya lifestyle, itu juga bukan berarti hanya sekedar makan dan beli baju, saya setuju sekali. Jadi kita pun sebenarnya membuat ya tadi misalnya untuk kesehatan, kita ada waktu pandemi itu kita cukup banyak membuat voucher ini COVID test kit. Jadi kita kerjasama dengan berbagai macam lab dan rumah sakit dengan adanya voucher jadi lebih affordable. Dan dia sendiri pun bagi masyarakat bisa tahu nih, selain di lab-lab mungkin yang di sekitar rumah, mungkin antriannya panjang, tapi dengan dia beli voucher, dia bisa tahu, oh ternyata rumah sakit ini juga terbuka untuk bisa melakukan COVID testing gitu. Dan kita berikan voucher ya, sehingga bisa di sini bisa dan lebih murah gitu. Jadi sebenarnya semuanya pun bisa kita buatkan voucher di sini. Berarti memang dari voucher ini juga ada perspektif untuk mempromosikan dari produk tersebut begitu. Lalu selanjutnya pertanyaan saya, strategi kerjasama dengan merchant dan juga brand. Kita tahu bahwa pada saat ini di samping berkaitan dengan daya beli masyarakat yang melemah, yang tadi informasinya sudah kita sebutkan, kita tahu juga pada saat ini perang sedang terjadi secara global. Baik perang dagang, kemudian ada perang militer, begitu yang nampaknya masih cukup panas, yang akhirnya mengganggu rantai pasok global. Bisa dikatakan semua sektor terkena dan akhirnya yang ditentukan atau diambil keputusannya adalah semua melakukan cost efficiency. Nah, kalau dari merchant atau brand sendiri untuk meyakinkan bahwa menggunakan voucher atau memperkuat ekosistem voucher
voucher digital ini bisa menjadi alternatif produk untuk menjangkau masyarakat atau konsumen seperti apa, Pak? Jadi bisa dibilang brand atau merchant-merchant yang kerjasama dengan kita ini sangat long lasting. Mereka itu kerjasama dari awal kita berdiri 2016 sampai sekarang. Dan bukan cuma merchant-merchant yang lama, bahkan merchant-merchant yang baru pun juga banyak yang bekerja sama dengan kita. Kalau memang tadi kita bicaranya efek perang dagang ya, sudah pasti akan ada efek terhadap brand-brand yang bisa dibilang brand internasional. Betul. Kita tahu mungkin mereka juga melakukan import barang dan ada potensi perubahan harga di situ. Yeah. Nah, tetapi di sini justru seperti yang tadi kita bilang, lifestyle itu kan nggak pernah berhenti ya. Dan dengan adanya voucher, malah ini menjadi salah satu trik bagi masyarakat untuk saya tetap ingin membeli baju, saya tetap ingin membeli kebutuhan elektronik, tapi dengan voucher bisa lebih hemat gitu. Jadi ini sebenarnya malah semakin membantu masyarakat itu lihat ada berbagai opsi pembayaran dengan mendapatkan produk ini dengan harga yang lebih murah. Nah, jadi ini sebenarnya yang kita dorong, brand-brand internasional tersebut juga sebenarnya malah happy kerjasama dengan kita karena mereka sudah bisa dilihat dan dibeli di mobile banking, marketplace, dan sebagainya. Dan yang menariknya lagi, kita tahu memang ekonomi cukup challenging, tapi pada saat COVID ini kan justru salah satu pendorong dan penopangnya itu adalah UMKM ya. Betul. Dan puji Tuhannya Pak Presiden pemerintahan yang sekarang sangat mendukung sekali program UMKM, dan dengan termasuk di kita di sini juga mendukung visi tersebut, kita juga membuka produk-produk baru yang akhirnya mendorong UMKM atau local heroes itu kerjasama dengan kita. Sekarang sendiri pun selain tadi Ultra Loyalty, kita baru saja mengeluarkan produk namanya Ultra Food. Jadi Ultra Food ini seperti food delivery seperti biasanya lah. Hanya saja Ultra Food ini ada di aplikasi Ultra Voucher. Oh, okay. Nah, di sini kita membuka brand-brand kita yang ada 700 brand merchant, mungkin setengahnya itu F&B atau restoran. Nah, itu mereka akan kita berikan fitur food delivery di aplikasi Ultra Voucher. Dan kita membuka yang tadinya 700 brand kita kan brand-brand ternama ya. Yeah. Sekarang Ultra Voucher pun komit untuk mendorong UMKM dan juga lokal-lokal heroes di seluruh Indonesia agar semua yang memiliki bisnis F&B bisa bekerja sama dan kita berikan food delivery services kepada masyarakat atau user yang menggunakan Ultra Voucher untuk beli sama kayak food delivery biasa lah. Yeah. Tapi dengan aplikasi Ultra Voucher dan bisa bekerja sama, kita bikinin voucher, kita bikinin food delivery, bahkan dapat poin membershipnya. Nah, itu yang sebenarnya bikin kita berbeda. Setiap kali melakukan inovasi, produk ini sudah ada di Ultra Voucher, YouFood namanya. Hopefully bisa memberikan dorongan juga dan mensupport program pemerintah untuk peningkatan UMKM dan ekonomi di Indonesia.